ずーっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。Pagi dimulai dengan Sentaro yang sedang menelusuri distrik kumuh di sudut kota Toarushi. Di sana dia mendatangi sebuah gudang lalu memasukinya. Ternyata di sana dia sudah ditunggu 3 berandalan yang memalak Sentaro di episode sebelumnya. Setelah memastikan Sentaro datang sendiri, mereka langsung meminta uang pada Sentaro. Sentaro menanyakan alasan kenapa dirinya yang mereka palak. Berandalan itu berkata kalau itu karena Sentaro sudah berani mempermalukannya. Sentaro membuatnya terlihat seperti bajingan di depan banyak orang di dalam bus. Namun Sentaro kaget mendengar hanya karena alasan itu. Berandalan itu semakin kesal setelah mendengar perkataan Sentaro, lalu menghajarnya lagi. Sambil terus menghajar Sentaro, berandalan itu berkata kalau dia berbohong dan tidak akan melepaskan Sentaro. Di tengah itu, tiba-tiba ada yang datang. Nani? Tsuneki merasa konyol dengan pukulan yang dia terima karena tidak sebanding dengan pukulan maut yang dia terima setiap hari dari Sanzo. Tsuneki memarahi Benny karena mencuri korbannya, namun Benny beralasan siapa cepat dia yang dapat. Tiba-tiba ada sosok seperti genderuwo datang di belakang berandalan itu. Tak disangka ternyata itu Sanzo. Berandalan itu langsung kaget melihatnya, karena tahu reputasi Kobayashi Sanzo dari SMP Sarusuberi. Sanzo menghajar berandalan itu membabi buta, membuatnya sampai tak berdaya dan meminta ampun. Tak hanya itu, dia sampai berlutut meminta maaf, namun Sanzo menarik telinganya dengan kuat. Sanzo memberitahu berandalan itu kalau orang yang dia usik yaitu Sentaro sudah seperti kakak bagi Sanzo dan yang lain. Sentaro hanya bisa bengong melihatnya, sementara berandalan itu terus meminta maaf karena tidak tahu. Bukan tanpa persiapan Hibari mengetahui nama berandalan itu, yaitu Akiba Masahiko dari SMP Yabashi Barat, kelas 1C. Selain itu, Hibari juga mengetahui tempat Akiba tinggal beserta keluarganya. Akiba kaget mendengarnya, sedangkan Benny berteriak kalau pasti begitu cara Akiba mengancam Sentaro. Sanzo mengancam Akiba jika masih sayang nyawa, besok jam 4 sore, Akiba harus menyerahkan uang 100.000 yen ke toilet umum di alun-alun pintu utara stasiun Nagata. Tsuneki menambahkan kalau cara ini sama persis dengan yang Akiba pakai. Jadi Akiba pasti mengerti kalau mereka takkan melepaskannya. Lalu Akiba yang ketakutan mengerti dan pasti membawa uangnya. Setelah semua berakhir, Sentaro hanya bisa meneteskan air mata sambil berterima kasih. Kalau Sentaro yang biasanya pasti menolak memberi mereka uang makin karena membawa nama adik laki-lakinya yaitu Sakutaro, mungkin itu menjadi berat untuknya. Keesokan harinya, Toto dan Tama membantu dengan berjaga di luar. Di perjalanan pulang, Sentaro mentraktir mereka semua taiyaki. Dan itu taiyaki paling enak yang pernah Hibari makan. Di hari itu, Akiba Masahiko benar-benar membawa uang 100.000 yen. Selain uang Sentaro yang sempat dirampas, akhirnya dikembalikan lunas, dan sisanya mereka pakai untuk makan-makan. Walaupun begitu, mereka memang bukan berandalan, namun mereka juga bukan pahlawan. Mereka mengira masalahnya sudah selesai sampai di situ, namun ternyata mereka sama sekali tidak menyangka kalau SMP Kocoran yang terkuat di kota Toarushi bakalan ikut turun tangan dalam masalah ini. Di sekolah Hibari, Tsuneki serta Benny bertemu mereka membicarakan Sanzo yang tidak kelihatan, dan mereka mengira pasti Sanzo mampir ke tempat kerja ibunya, namun Hibari seperti menyadari ada yang aneh. Benar saja ternyata Sanzo dikepung geng SMP Kocoran yang tatapannya membuat Sanzo mengerti kalau mereka semua sudah terbiasa berkelahi. Melihat ada yang masih SMP sudah merokok, Sanzo memarahinya, namun akhirnya dia minta juga.
Sanzou tahu setelah ini mereka akan menghajarnya ramai-ramai. Namun sebelum itu, setidaknya Sanzou minta rokok sebatang. Sanzou merasa rokok itu kurang enak, tidak seperti Seven Stars yang juga kesukaan mendiang Kawachi Tesshu. Namun bagi admin Surya tetap yang terbaik. Sebelum dihajar sampai babak belur, Sanzou bertanya apa mereka datang ke sana karena ada yang menyuruh menghajar Kobayashi Sanzou dan orang yang menyuruh mereka adalah Akiba Masahiko yang kemarin dihajar Sanzou. Mereka menyangkalnya malah Akiba mewek sambil berkata untuk tidak menghajar Sanzou karena yakin mereka sendiri yang akan dihajar Sanzou dan kelihatan sekali Akiba sangat ketakutan dengan Sanzou. Mendengar itu, Sanzou berniat memaafkan Akiba. Namun sepupunya tak bisa tinggal diam melihat Akiba dibuat seperti itu. Namun, Sanzou yang mengerti pola pikir mereka menebak pasti setelah ini mereka akan lapor ke Akiba, telah membalaskan dendamnya, lalu meminta upah untuk itu, dan ternyata tebakan Sanzou benar. Setelah itu, Sanzou membuka seluruh seragamnya. Sanzou hanya ingin seragamnya tidak kotor. Sanzou tidak ingin pulang membawa seragam kotor, karena dia takut ibunya akan marah dan mengeluarkan Domain Expansion Infinity Void dari jarinya. Sanzou dari kecil sudah sering dibuat babak belur hanya karena dibilang belagu atau tidak suka sorot matanya, jadi dia sudah terbiasa. Lalu Sanzou berteriak menyuruh mereka lakukan sesuka mereka. Namun sebelum itu, dengan tegas Sanzou berkata kalau dia sudah ingat wajah mereka semua. Setelah dihajar tidak karuan malam itu, Sanzou langsung demam tinggi dan harus terbaring di kasur selama 2 hari, kemudian dia baru muncul 3 hari setelahnya. Pagi itu Sanzou datang dengan muka yang semakin tidak jelas, namun dengan berat badan yang naik sekilo. Hibari dan Benny langsung khawatir melihat keadaan Sanzou berbeda dengan Tsuneki yang malah seperti mengejek. Karena masih terluka, Sanzou membiarkannya lolos kali ini. Melihat itu, Tsuneki malah semakin menggoda Sanzou dan membuatnya kesakitan. Setelah itu, mereka pun lanjut pergi ke sekolah. Beberapa waktu kemudian di toilet SMP Sarusuberi Hibari mengumpulkan semua anggotanya dan memberitahu kalau Sanzou berniat membalas dendam pada orang yang menghajarnya, lalu Tsuneki berkomentar kalau itu ciri khas Sanzou yang berniat menghajar 8 orang sekaligus. Mereka sepakat itu memang ciri khas Sanzou, namun mereka tidak bisa cuma diam saja melihatnya. Toto yang mendengar masalah ini kaget karena lawan mereka adalah SMP Kocuran yang terkenal sangat kuat. Benny juga tahu kalau di SMP itu banyak orang berbahaya, sementara Tama mendengar ada freshman bernama Amon Masaharu yang dirumorkan kalau dia bocah yang sangat berbahaya. Hibari mengajak mereka semua mencari sendiri 8 orang yang membuat Sanzou babak belur, namun karena mereka tidak tahu wajah lawannya, Sanzou memberi mereka sesuatu. Mereka kaget ternyata itu sketsa wajah dari orang yang menghajar Sanzou. Keesokan harinya, mereka sampai di stasiun yang jelas dari namanya kalau stasiun itu paling banyak dipakai anak-anak SMP Kocuran. Walaupun mereka sampai di stasiun itu, namun mereka semua bingung bagaimana mencari musuh dari sketsa comel yang dibuat Sanzou. Walaupun mustahil memakai sketsa itu, namun ada informasi yang pasti dengan tahi lalat di salah satu orang yang di sketsa itu. Kemudian mereka berpencar dimulai dari Tsuneki, karena terlalu berbahaya jika di depan gerbang utama SMP Kocoran, jadi dia menunggu di persimpangan, lalu Benny di belakang gerbang, kemudian Hibari di halte bus, lalu Toto dan Tama di stasiun. Dalam waktu 20 menit, Benny melapor kalau melihat orang yang mereka cari keluar dari gerbang belakang. Hibari dan yang lain membuntutinya, lalu saat dia sedang sendirian mereka menyergapnya. Si tahi lalat kaget mendapat serangan itu dan bertanya mereka anak mana, lalu Hibari menjawab kalau mereka dari SMP Sarusuberi. Mendengar itu, si tahi lalat menyadari bahwa mereka temannya si jelek Sanzou yang pernah dia hajar ramai-ramai. Antara takut dan tidak, si tahi lalat mengancam mereka jika berani mengeroyoknya, mereka akan merasakan kengerian dari SMP Kocoran. Mendengar logat si tahi lalat, Tama langsung tahu dia berasal dari Kansai. Tsuneki berkata kalau mereka tahu si tahi lalat adalah salah satu dari 8 orang yang mengeroyok si jelek Sanzou. Karena itu, Tsuneki menyuruhnya memberitahu nama 7 orang lainnya yang terlibat. Dengan logat khas Kansai-nya, si tahi lalat tidak akan memberitahu mereka.
Mendengarnya, Hibari dan yang lain berniat menghajar si tahi lalat tanpa ampun menggunakan barang-barang di sekitar situ yang membuat si tahi lalat langsung kena mental dan mau membuka mulutnya. Tak lama kemudian mereka memberitahu Sanzo info tentang 8 orang itu. Namun Sanzo merasa mereka berhasil karena sketsa buatannya yang sempurna. Setelah menutup telepon, Sanzo bersiap membuat perhitungan. Namun sebelum itu dia membuat ibunya marah karena minta dibelikan HP lagi.